Kejaksaan Negeri Sambas tetapkan tersangka pelaku kriminal ekonomi dana desa Lorong. Kejari Sambas lewat pernyataan resmi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Rustam Effendi P. Simar Mata SHMH didampingi Kepala Seksi Intelijen bersama para kasubsi serta staf bidang pidana khusus di gedung ruangan utama. Penetapan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas pada hari Kamis 11 Juni 2026. Penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sambas tertanggal 20 Februari 2026. Pelaku kejahatan kriminal ekonomi dana desa yang berinisial RT ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Sambas pada tanggal 8 Juni 2026. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, RT ditahan di Rutan Kelas 2B Sambas berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 11 Juni 2026. Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Kabupaten Sambas pada tanggal 4 Mei 2026, kerugian negara dalam rangka perkara dugaan penyalahgunaan wewenang pengelolaan keuangan desa Lorong tahun anggaran 2025 mencapai 314.647.878 juta rupiah. Atas kejahatan kriminal ekonomi yang dilakukan, sekarang RT disangkakan melanggar pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Rekan media, terima kasih kepada semua tim penyidik. Perlu kami sampaikan pada hari ini, Kejaksaan Negeri Sambas melalui bidang Pitsus melakukan penahanan atas seorang tersangka yang bernama inisial RT, di mana tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2025. Terdakwa diduga melanggar pasal 603 subsidiar pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi harapan kami kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sambas, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita, dan kami berharap ini adalah penanganan pidana korupsi yang terakhir untuk dana desa, karena ini dalam tahun ini merupakan penanganan yang kedua. Jadi kami rasa cukup untuk pembelajaran khususnya kepada aparat desa dalam menangani anggaran-anggaran desa. Demikian mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan terkait penanganan perkara dan penahanan tersangka ini. Terima kasih. Terkait penyalahgunaan dana desa, di mana tersangka ini menggunakan modus dengan memalsukan tanda tangan kepala desa di dalam surat kuasa, di mana yang mencairkan dana desa itu adalah kepala desa dan tersangka ini. Namun tanpa sepengetahuan kepala desa, si tersangka RT ini memalsukannya sehingga dapat mencairkan dana desa ini dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, yang dalam hal ini menurut pengakuan terdakwa bahwasanya dia menggunakan untuk bermain kripto. Anggaran tahun 2025 ya. Jadi mulai tahun 2025 ada 8 kali kegiatan dilakukan pemalsuan ya. Jadi perlu kami sampaikan juga, sebenarnya kepada calon tersangka ini sudah kita lakukan pembinaan melalui instansi inspektorat, namun dia tidak
bersedia untuk mengembalikannya, sehingga untuk pembelajaran dan untuk menjadi ini nanti ke depannya tidak menjadi presiden buruk bagi desa-desa lain, sehingga kami sepakat untuk menindaklanjutinya ke tingkat persidangan. Untuk sementara yang kita amankan, ya surat kuasa ada 8 surat kuasa yang telah kita amankan yang dipalsukan tersangka, dan diakui memang benar dia menandatanganinya tanpa sepengetahuan kepala desa. Ada lagi. Maksudnya Ada tersangka lain. untuk sementara ini belum ada kita dalami sampai situ, tapi untuk kasus ini masih dalam sebatas ini. Pak, mungkin sudah ditentukan Pak apa tuntutannya Pak? Jadi sudah ada gambar. Pengadilan tipikor. Ya, untuk sementara seperti yang kita sampaikan tadi, sudah kita tentukan sementara kita tetapkan dia sebagai tersangka sesuai dengan pasal 603, subsidiar pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ini masih ada pendalaman dan memungkinkan bisa bertambah, misalnya pasal 9 terkait pemalsuan, tetapi ini masih pendalaman lebih lanjut lagi. Ya. Untuk kerugian negara, Untuk kerugian negara, pertama kami mohon maaf, memang kerugian ini tidak terlalu signifikan, ya, hanya kurang lebih 314 juta. Tetapi dengan alasan pertimbangan tadi, ya, kita sudah melakukan pembinaan selama 2 bulan atau 60 hari, dan tidak ada tindak lanjut atau pengembalian daripada tersangka ini. Dan yang kedua yang menjadi pertimbangan kita, karena dana yang disalahgunakan ini dipergunakan untuk judi online, ya kebetulan kita juga punya atensi besar kepada judi online, jadi inilah dasar kita untuk menaikkan sehingga nanti bisa pembelajaran kepada aparat desa yang lain juga terkait hal ini. Terima kasih. ada himbauan. Ya, himbauan kami kepada semua masyarakat Sambas khususnya, terutama para aparat desa, ya, ini cukuplah pembelajaran yang 2 kasus, ya. Yang pertama kemarin dari desa Tebo Elok, ya, cukuplah ini untuk pembelajaran bagi kita. Harapan kami dengan kejadian ini bisa lebih menertibkan, ya, dan lebih bertanggung jawab dalam penggunaan dana desa. Harapan kami seperti itu. Terima kasih. Sebagai pelaku kriminal ekonomi, RT juga disangkakan melanggar pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gen TV Indonesia, Gedung Utama Kejaksaan Negeri Sambas, Repi mengabarkan.